Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama Mesia dalam RSM pada hari Kamis biasa pekan ke-25. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, kita pada hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9, di mana Yesus dikisahkan tentang Yesus dan Herodes. Dia mendengar tentang Yesus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan atau karya-karya baik dan mendapatkan perhatian atau menarik perhatian di mana-mana. Banyak orang mengikuti dia, banyak orang kagum, banyak orang memuliakan Allah dari perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Dan juga bahkan dengan pengajaran-pengajaran, banyak orang yang terpukau dengan pengajaran-pengajaran Yesus yang berbeda dengan pemimpin agama mereka pada umumnya. Dan dengan kehadiran Yesus yang demikian membuat Herodes juga bertanya-tanya, siapakah dia? Ya. Herodes juga ingin tahu, bahkan ingin bertemu dengan dia. Dan beberapa nama yang muncul ketika Herodes mendengar tentang Yesus ini, antara lain ada yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit. Ada juga yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan juga ada yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Kalau kita ingat apa yang didengarkan atau apa yang menjadi kesaksian orang-orang yang mengatakan tentang siapa Yesus, ini juga persis seperti apa yang dikatakan oleh para murid ketika Yesus bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia atau Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Dan kehadiran Yesus ini memang membuat banyak orang mengenang kembali karya-karya ajaib yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Nabi Elia ataupun para nabi. Dan Yesus datang justru mau menggenapi semuanya itu, bahkan lebih dari itu. Ya. Memang Yesus juga adalah nabi. Memang Yesus juga adalah seorang yang melakukan, seorang putra manusia yang melakukan hal-hal yang memulihkan martabat manusia, memulihkan orang-orang dari kedosaan untuk diperdamaikan dengan Allah, dengan Bapa di sorga. Dan dengan berita-berita tentang Yesus ini yang sampai ke telinga Herodes, membuat dia juga bertanya-tanya, siapakah gerangan orang itu? Yohanes Pembaptis sudah dia bunuh, tapi dia ingin bertemu dengan Yesus. Motivasinya apa? Kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa ketika Yesus di saat-saat sengsaranya, dia juga dihadapkan ke Herodes. Dan disitulah baru Herodes tahu siapa Yesus, menurut apa yang pemahaman yang dia peroleh dalam perjumpaan dengan Yesus itu. Saudara, kita juga mengenal Yesus dalam perjalanan iman kita begitu lama. Siapakah Yesus bagi kita? Seperti juga bagi Herodes yang berusaha untuk mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus. Kita juga setiap saat atau setiap kali kita berjumpa dengan Yesus, pengalaman itu menjadi satu pengalaman yang berharga bagi kita untuk mengalami sukacita di dalam Dia. Perjumpaan yang paling pokok tentunya adalah perjumpaan kasih dalam Ekaristi Kudus, di mana sabda yang kita dengarkan dari Dia, ataupun ketika kita makan tubuh dan darah, minum darahnya, di situ perjumpaan yang sangat-sangat intim. Semoga perjumpaan-perjumpaan kita dengan Yesus mengajak kita dan mengantar kita juga untuk senantiasa dan semakin mengamalkan kasih dan kebaikan
dalam perbuatan-perbuatan kita setiap hari sehingga banyak orang memuliakan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang mengantar kami untuk mengenal lebih dalam, untuk berjumpa lebih intens, lebih sering dengan Yesus Putra-Mu dalam kehidupan kami, supaya juga kami mengenal sungguh kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, mengalami sungguh kasih dan kebaikan-Mu itu. Berkatilah kami dan kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami Engkau mampukan dalam perjalanan hidup kami ini. Berilah kami kekuatan juga di saat kami lemah dan tidak berdaya, di saat kami mengalami keterpurukan, bangkitkanlah dan teguhkanlah kami. Di saat kami sakit, kuatkanlah dan sembuhkanlah kami. Semoga juga dalam pesiaran hidup kami ini, kami senantiasa mengalami sukacita yang berasal daripada-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah mau kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.